Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Gustira Purmasari dari kelompok 4, kelas 5E. Dalam video ini saya akan menjelaskan unit ke-10 dalam mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya. Unit ke-10 tersebut kita akan membahas tentang materi manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya. Oke, mari kita bahas. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Lalu ada pengertian lingkungan. Pengertian lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Korelasi antara manusia dengan lingkungan. Menurut pengertian ekologi, kita mengenal beberapa definisi dalam ekologi. Misalnya, ekologi ialah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Ekologi ialah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Lalu yang terakhir, ekologi adalah biologi lingkungan. Namun, bertolak dari definisi tersebut, ekologi ialah ilmu yang pelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Maka, kita dapat mengambil sudut pandang ekologi untuk membahas kajian manusia dan lingkungan dengan disokong oleh segi kepentingan manusia, yaitu oleh manusia untuk manusia. Mari kita bahas mengenai manusia dan sumber penghidupannya. Lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup, di antaranya yang pertama yaitu tanah. Tanah yang merupakan tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuhan memperoleh bahan-bahan makanan atau mineral-mineral untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanah ini juga merupakan tempat tinggal manusia dan hewan-hewan. Yang kedua yaitu udara atau gas-gas yang membentuk atmosfer. Oksigennya diperlukan untuk bernafas, gas karbon dioksidanya diperlukan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Termasuk juga misalnya gas-gas yang kemudian larut dalam air yang diperlukan oleh makhluk yang hidup dalam air. Lalu yang ketiga ada air. Baik sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk hidup yang tinggal di dalam air, maupun air yang berbentuk sebagai uap yang menentukan kelembapan dari udara, yang besar pengaruhnya bagi banyaknya makhluk hidup yang hidup di darat. Lalu yang keempat ada cahaya. Terutama cahaya matahari banyak mempengaruhi keadaan makhluk-makhluk hidup. Yang kelima ada suhu atau temperatur. Merupakan juga faktor lingkungan yang sering besar pengaruhnya terhadap kebanyakan makhluk-makhluk hidup. Tiap makhluk hidup mempunyai batas-batas pada suhu di mana mereka dapat tetap hidup. Sedangkan komponen abiotik diantaranya adalah yang pertama ada produsen.
Kelompok inilah yang merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan dari zat-zat anorganik. Umumnya merupakan makhluk-makhluk hidup yang dapat melakukan proses fotosintesis. Termasuk kelompok ini adalah tumbuhan yang memiliki klorofil. Yang kedua yaitu konsumen. Merupakan kelompok makhluk hidup yang merupakan dan menggunakan atau makan zat-zat organik atau makanan yang dibuat oleh produsen. Termasuk ke dalam kelompok ini yaitu hewan-hewan dan manusia. Yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup atau organisme yang menguraikan sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati. Oleh pekerjaan pengurai ini, zat-zat organik yang terdapat dalam sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati itu terurai kembali menjadi zat-zat anorganik. Baik, dan selanjutnya pembahasan dalam unit ke-10 ini terdapat juga bahasan mengenai manusia dengan lingkungan sosial budaya. Manusia sebagai makhluk alam, manusia tetap tunduk pada hukum alam tersebut, atau manusia tetap tunduk pada hukum alam yang berlaku. Oleh karena itu, dalam kemajuan teknologi yang dicapai saat ini, masih tetap beragam antisipasi dan respon manusia terhadap lingkungan. Berikut ini adalah beberapa paham tentang hubungan manusia dengan lingkungan ini muncul. Seperti yang pertama ada paham kosmogini. Paham ini yaitu paham yang menyatakan bahwa manusia harus menyesuaikan diri dengan alam karena alam sendiri yang mengetahui paling baik. Yang kedua ada determinisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa perkembangan manusia sangat ditentukan oleh alam lingkungannya. Beberapa tokoh terkenal adalah Charles Darwin dengan teori evolusinya. Yang ketiga ada paham posibilisme. Paham ini menyatakan bahwa alam bukan merupakan faktor yang menentukan, melainkan menjadi faktor pengontrol peluang atau kemungkinan terjadinya kegiatan dan kebudayaan manusia. Yang keempat ada paham optimisme teknologi. Paham ini berasal dari pemikiran Man Ecological Dominant Concept, yang berarti manusia merupakan faktor dominan terhadap lingkungan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi yang dilakukan manusia, maka manusia dapat mengendalikannya, mengatur, mengolah, dan mengarahkan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu poin yang kelima, ada paham ketuhanan. Sesuai dengan keyakinan agama, bahwa manusia dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Manusia bukan penguasa alam, akan tetapi hanya sekedar khalifah. Hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan antara makhluk yang tunduk pada hukum alam. Baik, cukup sampai di situ pembahasan saya mengenai unit ke-10, yaitu manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.